Berjumpa kembali di channel Macam Tutorial. Tutorial kali ini adalah cara melakukan regresi linier berganda dengan SPSS. Langkah pertama adalah melakukan coding data. Sampel yang digunakan dalam penjelasan tutorial ini adalah 66 perusahaan go public yang listing saham di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019. Coding data sangat terkait dengan variabel yang digunakan. Di sini saya menggunakan 5 buah variabel X independen dan 1 buah variabel Y dependen, yaitu karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, sales growth, dan tax avoidance. Langkah selanjutnya kita harus melakukan input data ke dalam aplikasi SPSS. Dalam proses input data ke dalam aplikasi SPSS, hal pertama yang harus dilakukan adalah setting variabel pada tab variabel view. Berikut adalah tampilan variabel view yang telah saya setting sedemikian rupa untuk memudahkan dalam input data nantinya. Di sini terlihat bahwa setiap variabel independen disimbolkan dengan X, yaitu X1 untuk variabel karakteristik eksekutif, X2 untuk komite audit, X3 untuk ukuran perusahaan, X4 leverage, dan X5 untuk sales growth. Sedangkan untuk variabel dependen kita simbolkan dengan Y, yaitu variabel tax avoidance. Setelah selesai melakukan setting variabel, maka tibalah saatnya kita menginput data dari tabulasi Excel tadi ke dalam SPSS pada tab data view. Penginputan data dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan menu import pada SPSS atau dapat juga mengcopy data Excel dan paste ke SPSS. Di sini saya lebih memilih untuk mengcopy paste saja karena setting data Excel tidak memungkinkan untuk dilakukan import data. Karena data yang diproses dalam tutorial ini merupakan data yang bersumber dari laporan keuangan selama 3 tahun, atau time series. Maka, input data dilakukan dengan melakukan copy paste secara menurun ke bawah, sesuai dengan urutan tahun dari data tersebut. Hal ini dilakukan agar varian data dalam setiap variabel tidak berubah dan dapat memperlihatkan hubungan atau poin yang ingin diteliti. Proses input data seperti ini memang tidak praktis, namun berdasarkan pengalaman, cara ini lebih efektif untuk mendeteksi data-data yang tidak sesuai secara langsung. Karena ketika kita lakukan copy paste, maka otomatis kita akan sekilas memeriksa data yang diinput. Jika ada yang janggal bisa langsung diperbaiki. Setelah selesai melakukan input data, maka selanjutnya saya perlu melakukan transformasi data ke bentuk lain, khusus untuk variabel X2 komite audit dan X3 ukuran perusahaan. Pertama saya akan melakukan transformasi untuk variabel X2. Variabel X2 perlu dilakukan transformasi karena sesuai dengan konsep penelitian di bab 3, variabel ini diukur dengan ada tidaknya tim auditor internal di perusahaan. Dengan demikian data yang diproses dapat berupa variabel dummy. Caranya adalah klik menu Transform lalu pilih Record to Different Variable. Maka akan muncul kotak dialog Record to Different Variable. Untuk detail cara melakukan transformasi ke dalam variabel dummy akan saya bahas dalam video saya yang lain. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan like video ini. Setelah selesai melakukan transformasi untuk variabel X2, selanjutnya kita akan melakukan transformasi untuk X3 yaitu ukuran perusahaan. X3 perlu dilakukan transformasi karena ukuran perusahaan dalam kasus ini diukur dengan nilai total aset. Dengan demikian, nilainya berbentuk angka rupiah yang sangat jauh beda variannya dengan data variabel lain yang berbentuk rasio. Sehingga perlu dilakukan transformasi. Transformasi variabel X3 dilakukan dengan menu Transform lalu pilih Compute Variable. Untuk detail cara melakukan transformasi data laporan keuangan akan saya bahas dalam video saya yang lain. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan like video ini. Setelah selesai melakukan transformasi data, maka data yang muncul di data view SPSS sudah dapat dilakukan analisis regresi linier berganda. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah klik menu analis, lalu pilih regression, lalu pilih linear, maka akan muncul kotak dialog linear regression. Lalu pada kotak dialog linear regression masukkan variabel Y atau tax avoidance ke dalam kotak dependen dengan cara klik tanda panah di sebelah kanan. Di samping kotak dependen, kemudian masukkan variabel independen, X1, X2 dummy, len X3, X4, dan X5 ke dalam kotak independen. Dengan cara klik tanda panah di sebelah kiri di samping kotak independen.
Lalu pastikan analisnya dengan metode Enter. Kemudian klik opsi statistik, maka akan muncul kotak dialog statistik. Di sini kita hanya perlu mencentang kotak estimate pada kolom regression coefficient. Lalu model fit, R-square change, collinearity diagnostic. Kemudian di kolom residual centang Durbin-Watson. Klik continue. Kemudian klik opsi plot. Lalu masukkan Z-pred ke kotak Y. Dan S-recit ke kotak X. Lalu centang histogram dan normal probability plot pada kotak standaris residual plot, lalu continue. Lalu klik juga menu save. Kemudian di kotak residual, centang unstandaris. Lalu klik continue. Setelah selesai semua langkah tadi, sekarang, kita tinggal klik OK pada kotak dialog linear regression-nya. Lalu akan muncul hasil regresi yang kita tunggu-tunggu. Untuk interpretasi hasil regresi linear berganda ini, akan saya buat dalam video saya yang lain. Tetap dukung channel ini dengan subscribe dan like video ini. Demikian video tutorial cara melakukan olah data untuk data sekunder dari laporan keuangan, dengan analis regresi linear berganda, menggunakan aplikasi SPSS. Tetap dukung channel ini, dengan like dan subscribe, agar Anda menjadi yang pertama, mendapatkan video tutorial saya yang lain. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga bermanfaat.